Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 196-200 Pergilah Kuek. Diam. Jericho Lee tidak tahan lagi. Dia memelototi Chenggang dengan wajah sedingin es, kata-katamu sangat kuat, apakah kamu berani bertaruh denganku? Kamu bajingan kecil ingin bertaruh denganku. Chenggang dengan sinis berkata, apakah kamu layak melakukan itu? Jericho Lee menyilangkan tangannya, dan tersedak, apakah kamu berani atau tidak? Dia bahkan tidak punya nyali untuk bertaruh, jadi bagaimana mungkin dia berani menyombongkan diri di sini? Bukankah orang tuamu mengajarimu bagaimana menjadi seorang orang baik? Mulutnya bahkan lebih berbisa, beberapa kata-katanya menyebabkan wajah Chenggang memerah, dan dia hampir tidak dapat berbicara. Bertaruh atau tidak? Semua orang menoleh untuk melihat Chenggang. Jika Chenggang mengatakan tidak, mereka akan kehilangan muka. Wajah Chenggang berganti-ganti antara hijau dan merah saat dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, jadi bagaimana jika kita bertaruh, apa yang kita pertaruhkan? Taruhan siapa yang bisa menyembuhkan ketuliannya? Yang kalah berlutut di lantai dan meminta maaf dengan tamparan di wajahnya. Jericho Lee menunjuk wanita parubaya yang sedang duduk di sofa. Baiklah, ayo bertaruh. Melihat taruhannya adalah tentang ini, Chenggang setuju tanpa berpikir. Situasi berkembang terlalu cepat, dan sebelum mereka dapat mengambil jalan memutar, mereka berdua sudah bertaruh. Ketika mereka sadar kembali, Deng Hua dan Deng Ru panik, Dr. Cheng, ini tidak terlalu bagus, bukan? Mengesampingkan isi taruhan, yang kalah harus berlutut di lantai dan menamparkan dirinya sendiri dengan nada meminta maaf. Astaga, pertaruhan ini bisa dikatakan merupakan penghinaan besar. Jika ada yang hilang, mereka akan menjadi noda yang tidak akan pernah bisa mereka hapus sepanjang hidup mereka. Chenggang sudah sangat marah, dia memelototi Jericho Lee, aku tidak akan kalah. Keduanya terdiam. Apakah dia tidak akan kalah? Ini merepotkan sekarang. Chenggang marah, dan menolak mendengarkan nasihat. Bahkan jika mereka mencoba menjelaskannya sekarang, tidak ada gunanya. Lihat ini, sungguh sangat buruk. Chang Xuande perlahan pulih dan menatap Jericho Lee, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Jericho Lee tersenyum acuh tak acuh, guru, saya sangat jelas apa yang saya lakukan. Sebagai murid Anda, jika Anda dipermalukan hingga Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk menonjol, lalu bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa Anda tidak bersalah? Jangan khawatir, saya yakin. Tentu saja, dia tidak bodoh dan berdarah panas. Dia yakin dengan keterampilan medisnya, itulah sebabnya dia membuat taruhan seperti itu. Selanjutnya, Chenggang telah mengangkangi dia dan Chang Xuande. Bahkan jika dia tidak keluar, Chang Xuande mungkin akan memberinya pelajaran, dan konflik telah muncul karena dia, jadi dia tidak punya alasan untuk mundur. Saya akan membantu Anda nanti, kata Chang Xuande pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa melihat Jericho Lee diintimidasi seperti ini, karena tuannya sedang emosional, dia harus maju ke depan. Tidak. Jericho Lee segera menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan tegas, taruhan ini antara dia dan aku, jadi tuan, tonton saja di samping. Mendengar itu, Chang Xuande tercengang. Chenggang tertawa terbahak-bahak, dan mengejek, tidak butuh bantuan. Apakah kamu tidak takut kehilangan lidah ketika mengucapkan kata-kata kasar? Kamu telah melumpuhkan Tuan Mudaki, dan kamu masih berpikir kamu ahli dalam bidang kedokteran. Bodoh sekali. Omong kosong, aku akan memberitahumu setelah kamu menang. Jericho Lee menjawab dengan sinis. Bodoh yang keras kepala. Wajah Chenggang tenggelam. Jericho Lee menatapnya dengan dingin, untuk membuatmu menutup mulutmu sepenuhnya, Anda harus memulai perawatan terlebih dahulu. Jika kamu menyembuhkannya, otomatis aku akan kalah. Jika tidak, maka aku akan mentraktirmu. Jika tidak, maka aku akan mentraktirmu terlebih dahulu. Kamu tidak akan yakin jika aku mulai mentraktirmu terlebih dahulu. Arogan. Diremehkan oleh seorang bocah nakal, Chenggang sangat marah. Nak, ketika kamu kalah, aku ingin melihat bagaimana kamu menangis. Aku hanya melihat adeganmu berlutut di tanah dan memohon ampun, Jericho Lee mencibir dingin, tidak mau dirugikan sedikit pun. Seluruh keluarga Deng Hua hanya bisa tersenyum pahit, tidak ada yang menyangka keadaan akan menjadi begitu buruk, yang lebih tidak berdaya adalah, kedua belah pihak tidak akan menyerah, jika bukan karena kamu sekarat, maka aku akan hidup. Perawatan dimulai. Chenggang menginstruksikan asistennya, Zhao Xing, untuk mengeluarkan stetoskop dan barang-barang lain dari kotak obat dan mulai memainkannya. Gadis kecil Deng Ru, beritahu ibumu apa yang aku katakan, kata Chenggang kepada Deng Ru, biarkan ibumu tenang, dan tunggu sebentar, aku akan memberinya suntikan nanti. Baiklah, Deng Ru segera berkata pada Ibu Hiping. Awalnya, Hiping benar-benar bingung. Namun, ketika dia mendengar perkataan putrinya, dia buru-buru mengangguk dan berkata, baiklah, ibu mengerti. Chenggang meletakkan stetoskop di dadanya dan mendengarkan detak jantungnya. Beberapa menit kemudian, dia meletakkan stetoskopnya dan melepaskan ikatan selang yang diikatkan di pergelangan tangan Hiping. Bisakah kamu mendengarku? Chenggang berkata pada Hiping. Hiping bingung. Melihat bibirnya bergerak, dia dengan penasaran bertanya, apa yang baru saja kamu katakan? Aku tidak mendengarmu. Tidak mendengar apa-apa sama sekali. Wajah Chenggang berubah jelek.
Hiping masih bingung. Deng Ru buru-buru berkata, Bu, Dokter Cheng bertanya apakah ibu benar-benar tidak bisa mendengar kata-katanya. Tidak, aku tidak bisa mendengarmu. Dengan telingaku, aku hanya bisa mendengar kata-katamu. Orang lain tidak akan dapat mendengar apapun, Hiping menjawab putrinya dengan cara yang jauh lebih lugas, tanpa rasa canggung atau jeda apapun. Dokter Cheng, dia tidak dapat mendengarmu, kata Deng Ru dengan kecewa. Saya akan terus menonton, wajah Cheng Gang sedikit pucat, Zhao Xing segera menyeka keringat di dahinya, lalu segera pergi memeriksa Hiping. Setelah bolak-balik selama hampir 20 menit, dia bertanya pada Hiping jika 4-5 kali dia bisa mendengarnya, tapi Hiping tidak bereaksi sama sekali. Dia tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, saya pikir sudah waktunya, kan? Berapa lama Anda akan terjebak di sini? Aku belum selesai menyembuhkan. Cheng Gang jelas tidak mau. Sudah mulai gelap bagimu untuk melanjutkan penyembuhan. Anda sudah melihatnya selama hampir setengah jam, dan Anda belum menghitung penyebabnya. Jericho Lee bertanya dengan acuh tak acuh. Dia tahu bahwa Cheng Gang ini hanyalah setengah ember air dan tidak memiliki kemampuan untuk mengobati ketulian Hiping sama sekali. Wajah Cheng Gang memucat. Melihat itu, Deng Hua mau tidak mau berkata, Dokter Cheng, bagaimana kalau Anda membiarkan dia mencobanya? Meskipun dia bukan seorang dokter, dia tahu bahwa Cheng Gang tidak dapat menyembuhkan Hiping bahkan setelah menyiksa begitu lama. Tapi kalau dipikir-pikir, Cheng Gang sudah menunjukkannya kepada Hiping berkali-kali, dan tak satu pun dari mereka mampu menyembuhkannya, jadi dia menyeimbangkan hatinya. Tidak. Reaksi pertama Cheng Gang adalah menolak. Dia tidak mau mengakui bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkannya, sementara Li Qiang tanpa basa-basi berjalan ke depan dan menariknya pergi. Enyahlah, kamu dokter dukun. Apa katamu? Saya seorang dukun. Cheng Gang membuka matanya lebar-lebar. Jericho Lee memberinya tatapan dingin, jika aku bahkan tidak bisa menentukan penyebab penyakitnya, lalu apalagi yang bisa dia lakukan jika bukan seorang dukun dokter? Kamu punya kekuatan untuk berteriak sekeras itu, tapi kamu tidak punya kekuatan untuk mencari tahu penyebabnya. Bab 197 mengobati ketulian dengan 3 jarum. Kata-kata ini menyebabkan Cheng Gang terdiam, dadanya terasa sesak dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya tampak seperti bunglon, kadang biru, kadang merah, dan akhirnya hitam. Dia menatap Jericho Lee dengan penuh kebencian. Saya tidak percaya Anda bisa menyembuhkannya. Bahkan jika aku tidak bisa mengobatinya, setidaknya aku lebih baik daripada orang sepertimu yang hanya tahu cara membuat keributan. Jericho Lee mencibir, tanpa ampun dan sinis. Semua orang bisa melihat bahwa sepertinya ada konflik besar di antara mereka berdua. Mungkin ada dendam yang mendalam di antara mereka, atau kalau tidak, tidak akan ada konfrontasi seperti itu. Pui. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa tetap bangga pada dirimu sendiri, kamu bajingan yang diusir dari rumah sakit rakyat. Wajah Cheng Gang pucat, dan dia mengutuk dengan marah. Jericho Lee tidak peduli padanya, saat dia berjalan di depan Hiping dan berkata kepada Deng Ru, katakan pada bibi untuk mengulurkan pergelangan tangan kirinya, aku akan memeriksa denyut nadinya. Baiklah, Deng Ru segera menyampaikan perkataannya, Hiping mengulurkan pergelangan tangannya, Jericho Lee mengulurkan 3 jari dan meletakkannya di pergelangan tangannya, menutup matanya dan bermeditasi. Adegan ini jatuh ke mata Cheng Gang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya. Saya tidak percaya Anda benar-benar memiliki denyut nadi. Dia mungkin berpura-pura. Selain berpura-pura, orang seperti dia adalah sampah yang tidak berguna. Asisten Zhao Xing juga mencibir. Dia dan Cheng Gang memiliki tujuan yang sama, jadi tentu saja, dia tidak akan membela Jericho Lee. Apa yang dia rasakan? Itu keren dan nyaman. Saat ini, Hiping terkejut menemukan perasaan yang sangat nyaman dan menyegarkan datang dari pergelangan tangannya. Hal ini wajar karena Jericho Lee telah menyuntikkan Vital Ki ke dalam tubuhnya. Di bawah bimbingan Vital Ki, Jericho Lee mulai menjelajah lingkungan internal tubuh Hiping, pertama dari organ dalam, hingga otak dan anggota tubuhnya. Semua organ dalamku normal, di mana masalahnya? Dia terus mencari, mencoba mengesampingkan kemungkinan satu persatu. Tiba-tiba, dia menyadari ada yang tidak beres. Aneh, mengapa meridian yang terhubung ke ginjal tersumbat? Dia menemukan bahwa beberapa saraf yang terhubung ke ginjalnya sepenuhnya tersumbat oleh gumpalan. Dia segera memutar Vital Ki untuk menyelidiki dan menemukan bahwa ada gas hitam samar di kiri atas ginjal kanannya. Seharusnya begitu, pikirnya sambil perlahan membuka matanya. Melihatnya membuka matanya, Deng Hua dan Deng Ru langsung bertanya. Melihat dia tidak mengatakan apa-apa, Deng Hua dan Deng Ru berpikir bahwa dia tidak mengetahui penyebab masalahnya, dan ekspresi antisipasi di wajah mereka berubah menjadi kekecewaan yang mendalam. Cheng Gang segera berteriak kegirangan, hahaha. Nah, bukankah kamu mengatakannya dengan sangat arogan sebelumnya sehingga kamu tidak dapat mengetahui apapun tentang hal itu? Kamu mengucapkan kata-kata yang begitu besar, aku benar-benar bertanya-tanya seberapa besar kemampuan yang kamu miliki. Anda masih berani menantang Dr. Cheng. Anda benar-benar tidak tahu tempat Anda. Zhao Xing juga mulai mengejek Qin Lai. Hanya Chang Xuande yang memandang Jericho Lee, tidak panik sama sekali. Siapa yang memberitahumu aku tidak mengetahuinya? Jericho Lee memandang mereka dengan senyuman yang bukan senyuman. Semua orang tercengang, tapi tawa mengejek menjadi lebih keras.
Deng Hua menepuk bahu Jericho Lee dan berkata dengan lembut, anak kecil, kami tidak dapat menyalahkanmu karena mengetahui penyebab penyakit ini. Tidak mudah untuk menyembuhkannya sejak awal, jadi jangan hibur kami lagi. Deng Ru pun menghela nafas dengan mata merah, ayah, jangan berkecil hati, kami tidak boleh menyerah, Huaxia sudah besar, pasti ada dokter yang bisa menyembuhkan ibu. Jangan menghiburku, aku mengerti, desah Deng Hua sedih. Hehe, Jericho Lee tiba-tiba menutup mulutnya dan tertawa cemerlang. Kubilang, aku sudah tahu penyebabnya. Pada saat yang sama ketika tawa ini mengejutkan semua orang, tawa ini menerima ejekan yang lebih kuat lagi dari Cheng Gang dan Zhao Xing. Kamu masih membual sampai sekarang, sungguh tidak tahu malu. Seperti yang diduga dari seseorang yang tidak menitikkan air mata sampai dia melihat peti mati. Kota Lusu justru merupakan tempat di mana seorang dokter sepertimu dipandang rendah. Kamu hebat sekali, kenapa kamu tidak naik ke langit? Omong kosong, mari kita lihat berapa lama kamu bisa terus menyombongkan diri. Keduanya tidak percaya bahwa Jericho Lee, seorang bocah nakal, dapat mengetahui penyebab yang tidak dapat ditemukan oleh semua ahli di negara ini. Itu akan menjadi lelucon terbesar di dunia. Jericho Lee tidak membantah, dia memandang Cheng Gang yang senang, kalau begitu katakan padaku, apa penyakit bibi? Itu hanya gangguan tuli biasa. Saya hanya bisa mendengar suara seorang wanita meskipun ada gejala khusus. Itu murni karena gangguan pendengaran. Dengan kata lain, gangguan pendengaran yang normal. Cheng Gang menjawab dengan mendengus, ekspresinya penuh percaya diri. Jericho Lee hampir tertawa terbahak-bahak, oh. Dia begitu percaya diri. Cheng Gang berkata dengan suara tua, penuh percaya diri, huff. Saya sudah berpraktik kedokteran selama hampir 10 tahun, apakah tidak ada cara untuk mendiagnosis penyakit ini? Gangguan pendengaran tidak bisa disembuhkan, dan hanya bisa disembuhkan dengan alat bantu dengar. Melihat wajah bangganya, Jericho Lee menyeringai sambil memercikkan seember air dingin ke wajahnya, kalau begitu aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu telah menyia-nyiakan 10 tahun terakhirmu, dasar dokter biasa-biasa saja. Apa katamu? Bajingan kecil, kamu berani mengatakan itu lagi. Cheng Gang kesal. Jericho Lee tidak bisa diganggu olehnya, dia berbalik dan berjalan ke arah Hiping, Bibi, aku bisa menyembuhkan penyakitmu. Hanya dengan beberapa kata sederhana, kerumunan menjadi gempar. Tanpa ragu, hal itu menyebabkan keributan besar. Saat semua orang masih syok, dia mengeluarkan palu kecil dan mengetuk ringan lutut kiri Hiping. Kakinya segera bereaksi. Berbaring. Dia mengeluarkan jarum perak dan meletakkannya di atas tanah. Kemudian, dia dengan cepat menusukkan jarum ke titik akupuntur di perutnya. Itu hanya 3 jarum, dan dalam waktu kurang dari 1 menit, Pis yang sedang berbaring tiba-tiba merasakan tubuhnya muntah. Lehernya miring dan dia meludah seteguk besar darah hitam. Bu. Ah Ping. Deng Ru dan Deng Hua terkejut saat melihat Hiping tiba-tiba muntah darah. Jangan khawatir, ini situasi normal, Jericho Lee melambaikan tangannya kepada hentikan keduanya. Dia mengeluarkan jarum perak dan tersenyum pada Hiping. Hiping menggelengkan kepalanya dan tanpa sadar menjawab, sepertinya aku sedikit lelah. Aku mendengar apa yang kamu katakan, aku mendengar suaramu, sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia menghentikan dirinya sendiri karena dia menyadari bahwa telinganya berfungsi normal. Dan adegan ini menyebabkan Deng Hua dan Deng Ru ternganga kaget, dan mereka langsung berteriak, ah Ping, apa yang kamu katakan? Kamu dapat mendengarku? Ya, aku dapat mendengarnya. Hiping mengangguk. Bu, apakah ibu benar-benar mendengarku? Ibu tidak berbohong kepada kami. Deng Ru tidak dapat mempercayainya. Omong kosong. Aku tidak benar-benar tuli, aku hanya sakit, Hiping memutar matanya. Deng Hua menangis bahagia dan memeluknya erat, bagus sekali. Ah Ping, kamu akhirnya pulih. Anda tidak akan pernah bisa mendengar apapun di masa depan. Ini bagus, sial, kenapa kamu begitu sedih? Ini bukan seperti bersendawa, Hiping dengan cepat mendorong suaminya menjauh. Hehe, aku sangat senang, kata Deng Hua saat dia menyadari bahwa dia terlalu bersemangat barusan. Hiping memutar matanya ke arahnya, kamu masih tahu bagaimana menjadi tidak tahu malu, cepat dan berterima kasih padaku. Bab 198 Pelajaran Cheng Gang. Deng Hua segera meraih tangan Jericho Lee dan mengungkapkan rasa terima kasihnya, terima kasih. Dokter ilahi muda, terima kasih. Kamu menyembuhkan ibuku, aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Deng Ru juga tercekik oleh emosi. Keduanya terus berterima kasih satu sama lain, menyebabkan wajah Cheng Gang dan Zhao Xing yang tertegun menjadi gelap karena marah. Ini tidak mungkin. Cheng Gang berteriak dengan marah sambil menatap Hiping, kamu bohong. Apakah kamu bermain-main dengannya? Hiping terkejut, dan berkata dengan nada meminta maaf, tentang itu, Dr. Cheng, saya tahu tentang taruhanmu dengan Dewa Muda Dokter, tapi aku benar-benar tidak bisa membantumu berbicara di luar kemauanku, cara dia menjawab dengan begitu lancar sepertinya dia tidak tuli sama sekali. Penglihatan Cheng Gang menjadi hitam, dan tubuhnya terhuyung mundur. Zhao Xing buru-buru membantunya berdiri, dan dia dengan marah melepaskan tangan Zhao Xing, menatap Jericho Lee dengan nyala api di matanya, kenapa? Jericho Lee memberinya senyuman dingin, kamu benar-benar tidak mengerti, kan? Kalau begitu izinkan saya memberitahu kamu alasannya, gangguan pendengaran, tuli. Di mata saya, dia bukanlah suatu penyakit, dia hanyalah kekurangan ginjal yang disebabkan oleh penyumbatan. Meridiannya. Apa? Defisiensi ginjal.
Deng Hua dan keluarganya berteriak ketakutan. Lelucon internasional macam apa ini, dan bagaimana Hiping bisa mengalami kekurangan ginjal? Dia jelas-jelas tuli. Omong kosong. Jangan bicara omong kosong. Cheng Gang tidak percaya itu sama sekali. Ini adalah diagnosis paling tidak masuk akal yang pernah didengarnya sepanjang hidupnya. Tentu saja kamu menganggap itu tidak masuk akal, karena kamu hanya seorang dukun dokter. Jericho Lee dengan sinis menjawab, biar kujelaskan padamu, refleksnya normal, gangguan pendengarannya hanyalah omong kosong. Ada yin dan yang di dunia. Laki-laki adalah yang, sedangkan perempuan adalah yin. Dia hanya bisa mendengar suara wanita, namun bukan suara laki-laki. Hal ini karena energi yang dimilikinya terlalu sedikit, energi yin terlalu banyak, dan energi yin dan yang terlalu banyak. Manusia mempunyai organ dalam, yaitu ginjal dan qi, yang merupakan sumber keharmonisan manusia. Semua yin dan yang dalam tubuh manusia. Meridiannya tersumbat, dan energi yang disediakan oleh ginjalnya terhalang oleh meridiannya, sehingga tidak dapat terhubung ke seluruh tubuhnya. Oleh karena itu, gejalanya yang terlihat di permukaan adalah tuli, namun dalam kenyataannya, itu kekurangan ginjal. Baru saja ketika dia memukul lutut Hiping dengan tongkat, saraf di kakinya melonjak. Hal ini membuktikan bahwa fungsi sistem sarafnya normal dan tidak ada kerusakan pada telinga dan sarafnya, yang juga membuktikan bahwa ia tidak tuli. Benjolan energi hitam yang ditemukannya di atas ginjal Hiping adalah akibat qi dan darah yang tidak stabil dalam waktu lama akibat masalah ginjal. Ketika dia menggunakan seni akupuntur untuk melepaskan energi sakit dan membuka pembuluh darah yang tersumbat, sangatlah wajar jika pendengaran Hiping pulih. Saat ia mengaku mengantuk, sebenarnya hal itu disebabkan oleh masalah ginjal yang membuat tubuhnya terasa lemas. Ini adalah pengetahuan dan sudut pandang khas pengobatan Tiongkok. Bagi Cheng Gang yang baru belajar pengobatan barat, itu benar-benar buku surgawi. Konyol. Omong kosong. Cheng Gang mengomel, dia sangat marah hingga dia melompat. Menurutmu ini tidak masuk akal kan? Tapi akulah, orang ini yang hanya tahu cara mengutarakan omong kosong, menurutmu siapa yang mampu menyembuhkan pasien? Jericho Lee tiba-tiba mencibir. Orang ini masih tidak mau menyerah bahkan sampai sekarang. Wajah Cheng Gang sama hitamnya dengan dasar pot, bisa jadi lebih buruk lagi. Dia tidak dapat menerima bahwa bocah di depannya benar-benar bisa merawat pasien yang sulit seperti itu. Jericho Lee menyilangkan lengannya dan berkata dengan angkuh, baiklah, apakah kamu ingat taruhan yang kita buat baru saja? Ketika dia mengatakan itu, ekspresi Deng Hua dan yang lainnya menjadi aneh, mungkinkah orang ini benar-benar ingin Cheng Gang memenuhi taruhannya? Sedangkan untuk Cheng Gang, wajahnya pucat pasi. Dia mengepalkan tinjunya, miliknya buku-buku jarinya pecah, dan matanya menatap lurus ke arah Jericho Lee. Jangan diam, bersuara, kata Jericho Lee sambil mengamatinya, tampak tenang dan tenang. Zhao Xing tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi. Dia mengertakkan gigi-giginya dan berteriak, nak, jangan melangkah terlalu jauh. Bukankah kamu yang sudah bertindak terlalu jauh? Bagaimana dia bisa lupa memarahi seseorang dengan begitu lancar ketika dia memanggilnya anak laki-laki? Ataukah itu seekor ikan, yang ingatannya hanya 7 detik? Sudut mulut Jericho Lee melebar membentuk cibiran. Kamu. Wajah Zhao Xing memerah saat dia mengertakkan gigi dan berkata, aku tidak peduli. Jangan pernah berpikir untuk bersikap kurang ajar. Oh. Sepertinya kalian tidak akan melaksanakan taruhannya. Baiklah, karena dia ingin menarik kembali kata-katanya, dia seharusnya tidak menaruh harapan apapun pada Cheng Gang. Apakah kamu pikir kamu layak? Cheng Gang meraung. Desir. Saat dia selesai berbicara, pandangannya kabur saat dia melihat wajah yang tampak seperti senyuman muncul di depannya. Jantungnya berdebar kencang dan kulit kepalanya serasa hendak meledak. Retakan. Jericho Lee segera mencengkeram lehernya, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan memutar tangannya untuk menjepitnya ke tanah. Bang. Bam. Jatuh dari ketinggian 1 meter, lututnya bersujud dengan keras ke tanah, menyebabkan semua orang yang hadir terkejut, sementara lutut Cheng Gang langsung membentur tanah. Ah. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan Cheng Gang menjerit sedih, dan dalam beberapa detik, darah merah merembes dari celana tempat lututnya berada. Desis. Semua orang menghirup udara dingin, dan Hiping serta putrinya segera mundur. Mundur karena ketakutan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Jericho Lee akan begitu tegas dan kejam, dia hanya menggunakan satu gerakan untuk melumpuhkan Cheng Gang. Dr. Cheng. Zhao Xing berteriak dan dengan cepat berlari ke depan. Enyahlah. Jericho Lee mengangkat tangannya kakinya dan menendangnya ke tanah. Zhao Xing memegangi perutnya dan berguling selama 7 hingga 8 putaran sebelum berhenti. Kamu, wajah Cheng Gang seputih kertas saat dia menatap Jericho Lee sambil menahan rasa sakit. Jika kamu telah dengan patuh melaksanakan taruhanmu sekarang, kamu tidak akan menderita seperti ini, kata Jericho Lee dengan senyuman dingin yang mengerikan, seperti iblis. Cheng Gang sangat marah di dalam hatinya, dia mengatupkan giginya dan meraung, kamu bajingan, kamu benar-benar berani memukulku. Aku tidak akan melepaskanmu. Kamu binatang, kamu harus mati tanpa mayat utuh, seluruh keluargamu harus mati dengan kematian yang mengerikan, Po. Tamparannya yang nyaring dan suaranya yang keras membuat ruangan hening sejenak. Jericho Lee menggerakkan pergelangan tangannya, tatapannya menyapu tanda 5 jari di wajah kiri Cheng Gang, ini bukan lagi bencana bagi teman-temanku, tidak apa-apa jika kamu mengincarku, tetapi kamu malah mengutuk keluargaku, dan tamparan ini adalah untuk mereka.
Cheng Gang yang pertama kali ditampar terkejut, dan kembali sadar dan meraung dengan marah, bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Pow. Tamparan yang lebih kuat lagi mendarat di sisi kanan wajahnya, sedangkan separuh wajahnya yang lain juga meninggalkan bekas 5 jari berwarna merah. Tubuh Cheng Gang yang bergegas mendekat, langsung terdorong ke belakang oleh tamparan itu. Tamparan ini untuk diriku sendiri. Kamu memarahiku berkali-kali, tapi aku hanya menamparmu. Anda harus berterima kasih atas kebaikan saya. Pow. Kali ini, saya mendapatkannya untuk tuan saya. Orang macam apa tuanku, apakah dia seseorang yang berhak kamu tegur? Lihatlah wajah jelekmu, seorang dokter menghormati gurunya dan menghormati kebajikannya serta menghormati obatnya, kamu tidak punya satu pun, itu praktis aib para dokter. Tepuk-tepuk. Keduanya, dipukuli karena hati nuranimu. Kamu dan Hong Cheng Wu tidak menyelamatkan mereka bahkan ketika kamu melihat mereka mati, dan bahkan mendorongku untuk menjadi kambing hitam. Apakah kamu pikir kamu bisa berhasil? Bagian C199. Hong Cheng Wu adalah dokter utama yang bertugas merawat Qi Wei saat itu, dan Cheng Gang adalah asisten dokter saat itu. Bukan saja mereka tidak melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Qi Wei, mereka bahkan menyerahkan semua tanggung jawab kepada Jericho Lee setelahnya, bekerja sama dengan Qi Huaseng untuk membunuhnya sepenuhnya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka berdua adalah binatang yang tidak bermoral. Satu demi satu, Cheng Gang dicambuk seperti gasing, diputar 360 derajat, hingga akhirnya terhempas ke tanah. Kesunyian. Seluruh arena menjadi sunyi senyap. Semua orang tercengang, kepala mereka berdengung. Yang bisa mereka dengar hanyalah tamparan Jericho Lee. Meneguk. Semua orang memandang Cheng Gang yang memuntahkan darah ke tanah, yang bahkan tidak bisa merangkak. Wajahnya bengkak seperti kepala babi, dan tubuh mereka menggigil. Bukankah ini terlalu kejam? Jericho Lee berjalan ke depan, dan dengan keras, dia menginjak kepala Cheng Gang. Suara berdebar menyebabkan jantung semua orang berdebar kencang, ekspresi mereka dipenuhi kesedihan. Jericho Lee, sudah selesai. Chang Xuande tidak bisa menonton lebih lama lagi. Apakah bocah ini kecanduan memukuli orang? Kamu beruntung. Tuanku baik dan penyayang. Kalau tidak, kepalamu akan semakin membengkak. Jericho Lee menarik kembali kakinya, nada dan ekspresi santai itu membuat semua orang merasa takut. Dokter. Cheng, dokter. Cheng. Zhao Xing merangkak dari tanah dan melompat ke depan Cheng Gang. Melihatnya meludah darah dan tergeletak di tanah dengan wajah bengkak seperti kepala babi, ia begitu ketakutan hingga hampir kencing di celana. Ya Tuhan, dia memukulinya sampai dia bahkan tidak bisa mengenalinya. Bawa dia dan pergi. Jericho Lee melambaikan tangannya dan mengusirnya dengan ekspresi jijik, tapi aku memperingatkanmu, jika kamu ingin membalas dendam, temui aku. Aku tidak keberatan menjadi orang yang telah menghancurkan sisa dunia. Kehidupan Tuan Muda Qi yang Anda bicarakan, saya dapat mengirim Anda ke sana untuk menemaninya. Meskipun kata-katanya tenang, niat membunuh di dalamnya sudah cukup untuk membuat siapapun menggigil. Mentalitas macam apa yang dia miliki hingga bersikap begitu lembut dengan kata-katanya yang menakutkan. Bajingan kecil, tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, Cheng Gang mengucapkan kata-kata kasar itu dengan suara yang sepertinya bisa membocorkan udara, dan kemudian didukung oleh Zhao Xing dan berlari. Untuk waktu yang lama, ruangan itu sunyi, seolah-olah hanya suara nafas yang terdengar. Jericho Lee mengerutkan kening dan menghela nafas, maaf soal itu, aku sudah membuat kalian ketakutan, aku tahu, kita semua mengerti. Dialah yang memulai konflik ini, dan hanya kamu yang melawan. Deng Hua lebih berani, tapi dia masih bisa menahannya. Ekspresinya lebih normal. Jericho Lee menoleh untuk melihat Chang Xuande, apa yang Tuan pikirkan? Chang Xuande menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela nafas, kamu sedikit berlebihan. Meskipun mulutnya benar-benar perlu ditampar, tidak perlu memukulinya seperti itu, cukup beri dia pelajaran. Guru, pelajaran beberapa orang terlalu ringan. Mereka tidak akan mengingatnya dengan baik. Sebaliknya, mereka mungkin mengira saya takut pada mereka, atau bahkan menganggap saya pengecut. Jericho Lee mengulurkan tangannya, saya tidak ingin orang lain berpikir bahwa saya mudah ditindas, terlebih lagi, hukuman itu terlalu ringan untuknya. Chang Xuande sedikit terkejut ketika dia mengatakan itu, dia mengerutkan kening, mendengarkanmu, kamu punya dendam padanya. Ya. Jericho Lee mengangguk dan berkata perlahan, hari itu ketika dia menyelamatkan Qi Wei, dokter yang merawatnya, Hong Cheng Wu, seharusnya menyelamatkannya sampai saat-saat terakhir sebelum menyerah, tetapi dia tidak melakukannya. Pada saat itu, Cheng Gang adalah seorang asisten dokter di samping, dan dia sudah menyerah. Pada saat itu, saya menonjol dan ingin melawannya, tetapi saya tidak menyangka Cheng Gang akan menghentikan saya dengan berbagai cara, dan setelah berdiskusi dengan Hong Cheng Wu tentang pemaksaan aku yang akan menandatangani perjanjian itu, jika ada yang mati di tanganku, aku akan menanggung semua tanggung jawabnya. Ada hal seperti itu. Chang Xuande sedikit terkejut, dia tidak menyangka penampilan asli Cheng Gang akan seperti ini. Ya, sebenarnya, untuk seseorang yang terluka parah dan diambang kematian, tidak peduli metode apa yang kamu gunakan untuk menyelamatkannya, bukankah sudah jelas? Mereka memaksa saya untuk menandatangani kontrak dan mendorong saya keluar untuk menjadi kambing hitam.
Awalnya, jika tidak ada hal seperti itu, rumah sakit rakyat harus bertanggung jawab, tetapi karena perjanjian itu, kenyataannya ternyata rumah sakit tidak memiliki tanggung jawab apapun, dan Hong Cheng-woo serta Cheng Gang juga tidak memiliki tanggung jawab, sehingga tanggung jawab jatuh ke tangannya, seperti yang dikatakan Chen Hua, rumah sakit rakyat memperlakukan Ki Huaseng sebagai penembak, yang juga merupakan alasan perjanjian tersebut. Chang Suandai mengerutkan kening, dia mendengus dan berkata, saya tidak memikirkan bagaimana menangani semuanya, saya hanya memikirkan bagaimana mengabaikan tanggung jawab saya, tindakan Anda tadi terlalu ringan. Tentu saja, dia tahu bahwa situasi ini bukanlah rahasia di beberapa rumah sakit. Beberapa rumah sakit cenderung merawat pasien terhormat karena mereka tidak bisa, dan karena takut pada keluarga, mereka membuat kontrak tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tanggung jawab tersebut akan dibebankan pada dokter tertentu, yang akan diperlakukan sebagai kambing hitam. Bahkan rumah sakit dengan sedikit hati nurani pun tidak akan melakukan hal ini. Tidak seorang pun harus menanggung keluhan ini. Saya tidak menyangka guru membenci hal semacam ini. Jericho Lee sedikit terkejut. Tentu saja. Jika seseorang bukan orang suci, bagaimana mungkin seseorang tidak melakukan kesalahan seumur hidupnya? Apakah karena seorang dokter sesekali melakukan kesalahan sehingga dia harus menyangkal upaya mereka sebelumnya dalam merawat pasien? Bukankah itu terlalu berlebihan? Beberapa orang hanya bisa menjadi lebih menjijikkan, Chang Suandai menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Dibandingkan dengan para dokter yang melakukan kesalahan karena tidak menaati administrasi rumah sakit, dia membenci rumah sakit yang menyalahkan orang lain. Tindakan rumah sakit rakyat kali ini meninggalkan kesan buruk baginya, tidak mampu memberikan kesan baik. Jericho Lee tertawa. Sebenarnya, jika dia tidak bertemu Cheng Gang hari ini, dia tidak akan peduli dengan apa yang telah dilakukan Cheng Gang dan Hong Cheng-woo di masa lalu. Namun, perspektif Cheng Gang sempit, dan ingin mengincarnya dengan jahat, jadi yang dia lakukan hanyalah mata ganti mata, dan gigi ganti gigi. Dokter Chang, terima kasih banyak untuk kali ini. Pendengaran Ah Ping bagus sekali, terima kasih. Kali ini, Deng Hua tersenyum dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Chang Suandai segera melambaikan tangannya, ini bukan penghargaanku, jika kamu ingin berterima kasih, ucapkan terima kasih padanya. Sejujurnya, dia tidak melakukan upaya apapun kali ini, dia hanya menonton sepanjang waktu. Gangguan pendengaran Hiping disembuhkan sepenuhnya oleh Jericho Lee. Deng Hua segera berjalan ke depan Jericho Lee dan meraih tangannya, mengucapkan terima kasih tanpa henti, Dokter Ilahi Muda, terima kasih. Jika bukan karena Anda, ketulian istri saya mungkin tidak mungkin diobati sepanjang hidupnya. Tidak perlu terlalu sopan, ini tugasku, Jericho Lee tertawa. Adalah tugas kita untuk menyelamatkannya, tugas kita untuk menyelamatkannya. Ini berbeda. Hiping juga berkata dengan rasa terima kasih, dokter dukun itu, mereka semua adalah orang-orang yang tidak kompeten, saya sudah katakan sebelumnya bahwa saya tidak tuli, mereka bersikeras bahwa saya tuli, kali ini, dokter muda ilahi, Anda telah menyembuhkan saya, di masa depan, mari kita lihat apakah ada hal lain yang ingin mereka katakan. Bab 200 memukul manusia. Hanya saja mereka tidak memikirkan hal lain. Selama mereka memikirkan hal lain, mereka akan mengetahui bahwa mereka tidak tuli. Hanya dapat dikatakan bahwa orang-orang yang merawat Hiping di masa lalu semuanya telah memiliki pola pikir yang biasa. Karena telinga mereka mengalami masalah pendengaran, mau tak mau mereka memikirkan tentang telinga yang tuli, tidak mampu menyiasati lingkaran ini. Tentu saja, mereka tidak memiliki cara untuk mendiagnosis penyebab sebenarnya dari penyakit tersebut. Hiping tertawa dan berkata, pada akhirnya, kamu masih lebih kuat dari mereka. Jika kamu bertanya padaku, pria Cheng itu sebenarnya bukan orang baik, tidak apa-apa dia menjebakmu, tetapi juga memfitnahmu. Tepat sekali, orang ini benar-benar tidak tahu malu. Meskipun keterampilan medisnya jelas kurang, dia tetap menutup mulut dan memarahi orang lain. Moralnya sangat rendah. Deng Ru mau tidak mau ikut campur dengan ibunya, teman-teman sekelasku mengatakan bahwa Qi Wei lumpuh karena kamu. Tapi saya mendengar beberapa orang berkata bahwa Qi Wei jelas akan mati, dan Andalah yang menyelamatkan hidupnya. Mereka tidak akan mempercayainya. Ketika dia berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan bibirnya. Awalnya, apakah Li Jericho Lin berencana membunuh Qi Wei atau tidak adalah masalah yang tidak dapat disimpulkan. Itu tetap pada level rumor sampai sekarang. Tapi teman sekelasnya, satu mereka yakin bahwa Jericho Lee telah menyebabkan Qi Wei menjadi lumpuh, dan jika dia menanyai mereka, dia malah akan dimarahi oleh teman-teman sekelasnya, mengatakan bahwa dia berbicara untuk sampah. Sebelumnya, dia tidak berani memastikan bahwa penilaiannya benar, tetapi setelah melihat keterampilan medis Jericho Lee, dia mulai memastikan bahwa penilaiannya benar. Deng Hua mengikuti, menurut pendapat saya, Anda pasti dianiaya, Dokter Ilahi Muda, saya yakin Anda tidak bersalah. Jericho Lee tersenyum dan menggelengkan kepalanya, terima kasih, tetapi kalian tidak boleh terlibat dalam urusan saya, itu saja. Guru, ayo pergi. Dia punya banyak masalah, jadi memikirkan mantan temannya Sa Haiming dan yang lainnya bersembunyi darinya, itu bukan hal yang tidak masuk akal. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang ingin mengenal dokter yang hampir membunuh seseorang. Jika orang lain menyebut dia, reputasi mereka pasti akan terpengaruh juga. Dalam situasi ini, yang paling bijaksana adalah melindungi dirimu sendiri. Hari sudah malam ketika dia kembali ke rumah sakit.
Jericho Lee, aku sedikit penasaran, apa kabar? Jadi yakin Hiping tidak tuli di siang hari? Chang Xuande bertanya dengan santai. Jericho Lee menggaruk bagian belakang kepalanya. Ini, guru, bukankah Anda memberi saya buku berjudul Neuroscience sebelumnya? Dikatakan bahwa otak manusia mengendalikan semua saraf, dan saya dapat mengetahui apakah respons sarafnya normal dengan mengetuk lututnya dengan tongkat. Respons sarafnya yang normal membuktikan bahwa itu bukan masalah pendengaran yang disebabkan oleh cedera saraf. Itu hanya bisa disebabkan oleh alasan lain. Ini adalah pemikiran terbalik yang sangat penting. Semua orang berpikir tentang telinga yang tuli, tetapi dia memilih sebaliknya, berpikir bahwa dia tidak tuli. Setelah faktor ketuliannya dihilangkan, mudah baginya untuk menentukan penyebab sebenarnya dari penyakitnya. Chang Xuande sangat senang. Faktanya, ketika dia membaca begitu banyak buku kedokteran untuk Jericho Lee, dia sangat khawatir bahwa Jericho Lee akan membacanya, tetapi dia sama sekali tidak dapat mencerna dan menyerap pengetahuan di dalam buku tersebut. Penerapan teori dalam praktik merupakan bagian yang sangat penting dalam pembelajaran kedokteran. Seseorang tidak akan pernah bisa menjadi ahli kedokteran sejati tanpa teori dan kemampuan praktek. Untungnya, kekhawatiran ini tidak diperlukan. Jericho Lee tidak hanya menguasai ilmu yang ada di buku, dia juga bisa menerapkannya dalam latihan tepat pada waktunya. Dia bahkan bisa menggunakan cara berpikirnya yang unik untuk berkembang dengan cepat. Ini adalah bakat langka. Setelah mengucapkan beberapa kata penyemangat, Chang Xuande kemudian memasuki ruang pengobatan untuk beristirahat. Jericho Lee kembali ke kamarnya sendiri dan melanjutkan mempelajari buku kedokteran. Keesokan harinya, Jericho Lee bangun pagi-pagi dan pergi ke perpustakaan untuk mencari informasi. Menghitung waktu, hanya tersisa 1 bulan hingga tanggal perjanjian 3 bulan, yang semakin hari semakin berkurang. Dia tidak punya pilihan selain mempercepat dan memikirkan semua cara untuk mengetahui penyebab kelumpuhan Qi Wei. Jika tidak, meskipun dia tidak memiliki keterampilan medis apapun, dan tidak memahami penyebabnya, dia tidak akan dapat merawat Qi Wei dengan benar. Yo, kamu di sini lagi. Ketika pustakawan melihat Jericho Lee, dia tidak bisa menahan senyum dan menyapanya. Jericho Lee sering datang ke sini akhir-akhir ini, jadi dia mengenal manajernya dengan cukup baik. Manajernya seumuran dengan Jericho Lee, dan dia baru bekerja di sini selama setahun, namanya Dai Feng. Apa yang bisa kulakukan jika aku tidak datang? Ada banyak hal yang perlu aku periksa, kata Jericho Lee sambil tersenyum dan mengeluarkan kartu perpustakaannya. Ini adalah pertama kalinya dia harus mencarinya. Dai Feng mengambil kartu itu, dan saat merekam, dia berkata, saya benar-benar tidak tahu apa yang ingin Anda cari, mengapa Anda mencarinya setiap hari. Apakah dia melakukan penelitian medis? Dari kelihatannya, kamu sepertinya seorang mahasiswa kedokteran. Kurang lebih, Jericho Lee tidak ingin membicarakan topik ini lagi. Dia takut jika dia membicarakannya terlalu banyak, ekspresi pihak lain akan berubah. Setiap kali kamu menanyakan hal ini, kamu selalu terbata-bata. Lupakan saja, berhentilah bertanya, kalau kamu tidak bahagia. Dai Feng tertawa ketika dia mengambil topik dan menyerahkan kartu perpustakaan kepada Jericho Lee, baiklah. Terima kasih. Sambil memegang kartu perpustakaan, Jericho Lee memasuki perpustakaan dan langsung menuju distrik buku medis. Perpustakaannya sangat besar, dan terdapat lebih dari 10.000 buku di perpustakaan. Meskipun dia telah datang ke sini berkali-kali, dia hanya bisa membaca sekitar 10 buku dalam satu waktu, jenis perpustakaan yang membaca 10 baris sekaligus. Tidak ada waktu untuk membaca lebih cermat. Dia telah merencanakan selama dia membaca cukup banyak buku, dia akan dapat menemukan beberapa informasi berharga, bukan? Bagaimana jika ada penyebab kelumpuhan tulang belakang? Tidak ada yang bisa memastikannya. Ensiklopedia Pengobatan Tiongkok, Ilmu Saraf, Sitologi. Dia memindai buku kedokteran satu persatu, mencari buku kedokteran yang disukainya. Tidak mungkin dia membaca semua buku kedokteran, jadi dia hanya bisa memilih beberapa buku yang bisa memberinya inspirasi. Bagaimanapun, waktu terbatas. Ilmu saraf vertebral. Buku ini sepertinya memiliki beberapa petunjuk. Ketika Jericho Lee melihat nama buku itu, matanya berbinar. Ia segera mengambil buku itu dari rak, berbalik dan hendak berjalan menuju meja untuk membaca. Dong. Namun, sebelum dia bisa mengambil 2 langkah, dia tiba-tiba merasa seperti baru saja menabrak sesuatu. Dia mendengar suara panik, suara. Dia menabrak seseorang. Pikiran pertama Jericho Lee adalah dia menabrak seseorang. Mendengar suaranya, itu pasti perempuan, dia buru-buru melihat ke arah tanah dan melihat seorang wanita muda berusia 20-an menggosok lengannya. Dia sangat cantik, dengan mata aprikot, bibir ceri, dan fitur wajah yang sangat halus. Dia cantik dengan kuncir kuda, mengenakan t-shirt biasa, jeans, dan kalung perak. Jericho Lee melihat ke kiri dan ke kanan, lalu langsung bertanya dengan prihatin, maaf, kamu baik-baik saja?